Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Islam serta rekan-rekan perjuangan mahasiswa PGMI yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Subianto. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan sebuah materi yang sangat penting, krusial sekaligus aktual, yaitu etika berpolitik dalam Islam, membangun kepemimpinan yang amanah dan berkeadilan. Teman-teman sekalian, sebelum kita menyelam lebih dalam ke konsep fikih dan siasah, izinkan saya mengutip sebuah kebijaksanaan klasik dari negeri Sakura yang sengaja saya jadikan tema pembuka presentasi hari ini, yaitu Seijitsu wa Shiranai no Ijitsu eda aru, yang artinya kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan. Dalam pandangan Jepang, Seijitsu atau ketulusan serta kejujuran mutlak diperlukan dalam hubungan sosial. Begitu pula dalam Islam, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, terlebih dalam wilayah kekuasaan dan politik. Mari kita bedah bersama bagaimana Islam menuntut kita dalam berpolitik. Di slide selanjutnya, kita masuk ke pembahasan esensial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika berpolitik atau siasah? Dalam Islam, etika adalah kompas moral, sebuah pedoman yang membedakan mana yang baik dan buruk dalam bertindak. Sementara itu, politik atau siasah dalam Islam bukanlah alat murni untuk merebut kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Secara fitrahnya, siasah adalah upaya suci untuk mengatur kehidupan kemaslahatan masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang merata. Dalam mengimplementasikan politik yang beretika, Islam meletakkan 6 pilar utama yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama yaitu syirik atau jujur, menghindari segala bentuk tipu daya, manipulasi, pencitraan maupun janji-janji kosong. Yang kedua yaitu amanah atau terpercaya, menyadari bahwa kekuasaan adalah titipan berat yang kelak dan dituntut pertanggungjawabannya. Yang ketiga, adil atau berkeadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memperlakukan semua warga negara secara setara di mata hukum dan kebijakan. Yang keempat yaitu syura atau bermusyawarah, mengutamakan dialog, mendengar aspirasi dan tidak bersikap otoriter dalam mengambil keputusan. Yang kelima, maslahat, menjadikan kesejahteraan rakyat banyak sebagai tujuan tertinggi di atas kepentingan pribadi atau partai politik. Yang keenam yaitu tanggung jawab atau accountable, berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara transparan kepada publik dan kepada Sang Pencipta. Nah, kesemua prinsip ini mengingatkan kita pada filosofis Jepang yang berbunyi Tadashi Michi wa Tadashi Kokoro kara hajimaru, yang artinya jalan yang benar selalu dimulai dari hati yang benar. Jika hati para politisi dan pemimpin kita dipenuhi niat yang benar dan bersih, maka kebijakan serta jalan politik yang dihasilkan pun akan membawa kebaikan nyata bagi bangsa. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, etika politik yang kita diskusikan ini bukan opini manusia belaka, melainkan bersumber langsung dari wahyu ilahi. Mari kita tadaburi salah satu landasan hukum konstitusional dalam Islam, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat yang agung ini merangkum 3 aspek penting yang saya
bertautan. Yang pertama yaitu amanah. Pemimpin wajib menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Anggaran negara, fasilitas umum, dan hak-hak sosial rakyat harus didistribusikan tanpa dikorupsi sedikit pun. Yang kedua yaitu keadilan. Saat menegakkan hukum dan aturan, seorang pemimpin tidak boleh terbang pilih. Keadilan harus tegak lurus, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum harus berlaku sama untuk penjabat maupun rakyat biasa. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap kebijakan yang lahir dari meja kekuasaan tidak hanya dinilai di dunia melalui sidang tidak hanya dalam sidang paripurna, namun akan disidang langsung di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Oke, di slide selanjutnya Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat aplikatif mengenai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari kita melalui sabda beliau yang sangat populer yang berbunyi, kullukum la'in wa kullukum la mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ada 3 refleksi besar yang wajib kita camkan. Kepemimpinan adalah amanah, bukan hak istimewa atau privilege. Kekuasaan seringkali disalahpahami sebagai status sosial yang megah dan kesombongan, padahal kepemimpinan sesungguhnya adalah beban tanggung jawab suci yang sangat berat. Yang kedua itu responsibilitas ganda. Pemimpin memikul tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia, sekaligus tanggung jawab vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekuasaan untuk kebaikan. Kekuasaan yang sah adalah instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan bersama, memajukan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, dan bukan untuk memperkaya diri atau dinasti pribadi. Ke slide selanjutnya. Lalu, bagaimana kita menerapkan konsep ideal ini di era modern, era digital yang serba cepat ini? Sebagai generasi muda muslim, khususnya kita sebagai calon pendidik di PGMI, kita harus menjadi teladan dalam kehidupan politik praktis maupun digital sehari-hari. Nah, ada 5 pilar penerapan etika politik modern yang harus kita suarakan. Yang pertama, anti hoax dan fitnah. Di era media sosial, pertarungan politik seringkali diwarnai penyebaran berita palsu demi menjatuhkan lawan. Etika Islam menuntut kita melakukan tabayun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Jaga jari dan lisan kita dari fitnah. Yang kedua, hargai perbedaan pendapat. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang sangat wajar. Kita harus melihat perbedaan tersebut sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, kritik yang santun. Islam tidak melarang kita mengkritik penguasa, namun sampaikan masukan dan kritik secara objektif dengan adab yang baik, berbasis data, bukan dengan caci maki penuh kebencian. Yang keempat, tepati janji. Seorang politisi muslim sejati dinilai dari komitmennya. Janji-janji kampanye bukanlah sekedar pemanis buatan untuk mendulang suara, melainkan hutang moral yang wajib ditunaikan. Yang kelima, utamakan kepentingan umum. Segala kebijakan yang dirumuskan wajib berorientasi pada hajat hidup orang banyak, menyingkirkan ego sektoral maupun kepentingan oligarki kelompok. Oke, di slide selanjutnya. Nah, kebetulan ini slide penutup. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita lakukan refleksi bersama atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Politik dalam Islam bukanlah wilayah kotor yang harus kita jauhi. Sebaliknya, politik adalah ladang ibadah yang sangat luas jika dikelola dengan akhlakul karimah. Disinilah kepribadian dan karakter seorang pemimpin diuji. Mari kita renungkan
kutipan indah terakhir dari kebijakan Jepang berikut ini. Michi o terasu no wa chikara de wa naku jinkaku de aru. Artinya, yang menerangi jalan bukanlah kekuasaan, melainkan karakter. Kekuasaan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kegelapan dan kezaliman. Namun kepemimpinan yang berbasis pada integritas akhlak akan menerangi jalan masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran yang hakiki. Mari tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita bersikap adil dalam menilai perbedaan pendapat? Apakah kita sudah bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial untuk memberikan isu publik? Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi generasi berakhlak yang siap membawa perubahan politik positif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan hati dan tindakan kita semua untuk menjadi pribadi yang amanat dan berkeadilan. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran teman-teman sekalian dalam menyimak presentasi ini. Saya membuka ruang jika ada tanggapan pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.